Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mulai dalam pelajaran kita dalam pengenalan abjad-abjad atau huruf-huruf dari bahasa Yunani, saudara-saudara, dari alfa sampai omega. Nah, yang pertama dalam huruf bahasa Yunani adalah kita akan lihat, saudara-saudara, bahwa yang pertama adalah itu alfa, ya. Alfa dia dalam bahasa Indonesia menjadi huruf A, bunyinya adalah father. Ya, dalam Alkitab kita bisa menjumpai pernyataan Yesus, akulah alfa dan omega, artinya awal dan akhir, ya. Untuk itu dari huruf alfa, dan nanti di akhir dari huruf Yunani, abjad Yunani itu adalah omega. Saudara-saudara, yang kedua adalah disebut namanya adalah beta, dalam bahasa Indonesia menjadi B, kemudian bunyinya sama seperti begin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gamma, saudara-saudara, ya. Gamma dalam bahasa Indonesia dia menjadi G, ya, menjadi G, bunyinya seperti give. Namun kalau gamma ini ada double, saudara-saudara, maka bunyinya jadi eng atau ng, ya, saudara-saudara. Sama seperti kata angelos, ya, tulisannya adalah agelos, ya, jadi g-nya double 2. Nah, tapi dibaca menjadi ng seperti sing, ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Habis gamma ada delta, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia disebut D, ya, saudara-saudara. Kemudian bunyinya adalah disciple, ya, disciple. Nah, kemudian ada huruf epsilon, saudara-saudara. Nah, epsilon ini adalah huruf E, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia, dan bunyinya adalah get. Nah, setelah epsilon maka kita akan melihat yang berikutnya adalah zeta, ya, zeta bunyinya sama seperti ju, saudara-saudara, ya. Zeta, jadi dalam bahasa Indonesia dia biasanya jadi Z. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Yunani itu sama seperti kata zeteo, ya. Zeteo itu akhiran eo, akhiran o, itu berarti present indikatif aktif, ya, artinya saya sedang melihat, ya. Saya sedang melihat. Saudara-saudara, kata selanjutnya adalah eta, ya. Tadi sudah ada epsilon, ya. Kemudian ada eta, sama-sama e, saudara-saudara, ya, e panjang, ya. Eta, jadi bunyinya sama seperti D. Nah, berikutnya adalah ada theta, ya. Theta, ya, itu menjadi huruf theta bisa jadi TH, saudara-saudara. Kemudian sama bunyinya seperti teologi atau teologi dalam bahasa Inggris, teologi, saudara, teologi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah iota, ya. Iota, I, ya. Jadi iota bunyinya sama seperti fit, ya, fit. Kalau dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan tidak satu iota pun atau tidak satu titik pun, sebenarnya artinya begitu, ya, saudara-saudara, ya. Nah, iota, habis iota maka kita akan jumpai dalam bahasa Yunani kapha, ya, kapha, ya, kapha, ya, namanya kapha dalam bahasa Indonesia menjadi huruf K, kemudian bunyinya sama seperti kita mengucapkan kata king, ya, kapha. Nah, kemudian kita akan menjumpai kembali huruf abjad dalam bahasa Yunani itu lambda, ya. Saudara-saudara pasti tidak asing ini, apalagi dalam rumus-rumus fisika, saudara-saudara, ya. Lambda kemudian berbunyi seperti kata listen, ya, listen. Jadi huruf L dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan lihat huruf mu, ya, mu. Nah, dalam bahasa Indonesia dia ada jadi huruf M, ya. Mu bunyinya sama seperti men, ya, jadi huruf M, men, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah N atau huruf nu, dalam bahasa Yunani disebut nu.
Nah, saudara-saudara, nu itu seperti huruf P, ya, dia huruf V, tapi dia adalah N dalam bahasa Yunani, ya. Jadi nu, kemudian bunyinya sama seperti name, N, name. Nah, kemudian adalah kita lihat kembali si, saudara-saudara, si, X, I, si, ya. Itu nama hurufnya adalah si, tapi bunyinya itu dalam bahasa Indonesia adalah X, ya, sama seperti X, saudara-saudara, ya. Jadi sama seperti watch, ya, watch. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya adalah kita lihat O, Omikron, ya. Jadi ada Omikron, saudara-saudara, ya. Omikron itu sama dengan O biasa, ya. O biasa, jadi seperti offering dalam bahasa Indonesia, ya, offering. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat V, ya, V, ya, yang biasa mau belajar fisika pasti tahu itu V, ya, saudara-saudara, ya, V. Nah, kemudian kita lihat contohnya di dalam penggunaannya seperti kata free. Nah, itu menjadi huruf P di dalam bahasa Indonesia, V. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ro. Nah, ro ini jadi huruf R dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi huruf R dalam bahasa Indonesia, tapi bentuknya dalam bahasa Yunani adalah seperti huruf P. Nah, saudara-saudara, jadi ingat huruf P. V itu V, yang seperti V ini yaitu roh, ini seperti V, dia adalah R, saudara-saudara, ya. Jangan tertipu, ya, jangan sampai salah. Bunyinya adalah ring, ya, ring. Kemudian kita lanjutkan huruf sigma atau S, ya. Sigma, nama hurufnya ini adalah sigma atau S. Nah, S itu ada dua, jadi S yang pertama di dalam ini, kemudian S yang terakhir, jadi huruf S, ya, saudara-saudara. Nah, oke, bunyinya adalah seperti kata sit, ya, dalam bahasa Indonesia udah jelas S, ya. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya adalah tahu, ya. Tahu, nama hurufnya adalah tahu, ya. Dalam bahasa Indonesia dia menjadi T, ya, menjadi T. Kemudian bunyinya sama seperti kata teach, ya, teach. Kemudian yang selanjutnya adalah upsilon. Upsilon bunyinya adalah upsilon, nama hurufnya bunyinya seperti duty. Dalam bahasa Indonesia jadi huruf U, tidak terlalu susah, saudara-saudara. Sigma, tahu, upsilon itu tidak terlalu susah. Karena apa? Karena dia sigma S, tahu T, upsilon U. Nah, kemudian V, saudara-saudara, selanjutnya adalah kita lihat huruf V, ya. Saudara perhatikan bentuknya, dalam bahasa Indonesia dia jadi F, ya. V, dia jadi F di dalam bahasa Indonesia. Nah, bunyinya seperti kata phone, ya, V, phone. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya adalah kita lihat dengan huruf C, ya, C itu sama seperti dalam bahasa Indonesia dia jadi CH, atau seperti kata Kristus atau Christ, ya, saudara-saudara, jadi ada CH. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat huruf yang berikutnya adalah huruf C, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia menjadi VS, bunyinya seperti kata lips, ya, saudara-saudara, sama seperti kata contohnya dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut psikologi, ya, psikologi, saudara-saudara, dilafalkan seperti psikologi. Nah, kemudian mari kita lihat yang terakhir, tentunya adalah yang terakhir adalah omega, ya, omega. Nah, omega ini adalah huruf O, tadi sudah ada omikron, huruf O pendek, kemudian omega, huruf O panjang. Nah, saudara-saudara, jadi omega itu sama seperti gold. Jadi ada dua huruf O, ada dua huruf E. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, saya adalah alpha dan omega. I am the alpha and the omega, kata Yesus. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita lihat vokal dalam bahasa Indonesia itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sementara vokal dalam bahasa Yunani itu ada 7 jadinya, yaitu A, I, E, O, U, O.
O. Ya. Jadi O-nya ada 2, omikron dan omega. Ya, E-nya juga ada 2, yaitu epsilon dan eta. Saudara-saudara, itulah huruf-huruf dalam bahasa Yunani. Nah, itulah abjad-abjad dalam bahasa Yunani. Nah, sekian untuk pelajaran kita mengenai abjad dalam bahasa Yunani. Kiranya semakin mengenal, dan kita akan lanjut nanti berikutnya untuk mengenal kata-kata dalam bahasa Yunani. Jangan lupa saudara-saudara klik like, subscribe, komen, dan bagikan pelajaran ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.